time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Puji Tuhan ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita, siapa yang memimpin kita dalam doa? Baik, Bu. Ya, Nadia silakan. Terima kasih Nadia. Ya, Bu. Pembelajaran kita pada saat ini tentang mengembangkan minat. Tujuan layanannya itu siswa mampu memberikan contoh minat yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu siswa mampu menjelaskan pengertian minat. Yang ketiga siswa mampu menentukan ciri-ciri minat. Yang keempat itu siswa mampu menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi minat. Yang terakhir itu siswa mampu mempraktikkan cara-cara mengembangkan minat. Kita akan masuk asesmen awal. Jika ya, bilang ya. Jika tidak, bilang tidak ya. Ya, Bu. Yang pertama, saya sudah mengetahui dengan jelas apa minat utama saya. Tidak. Yang kedua, saya pernah mencoba mengembangkan minat yang saya miliki.
berbeda antara satu orang dengan orang lain, dan biasanya menimbulkan rasa senang, semangat, serta ketekunan dalam melakukannya. Di sini ada contoh-contoh minat. Contoh-contoh minat. Yang pertama itu bidang seni. Terdapat itu minatnya melukis, menyanyi, menari, teater, dan fotografi. Yang selanjutnya itu bidang olahraga, termasuk sepak bola, bulu tangkis, renang, dan voli. Dalam bidang akademik terdapat matematika, sains, bahasa, dan sejarah. Yang selanjutnya itu bidang teknologi, terdapat itu komputer, desain grafis, coding, dan media sosial. Yang selanjutnya itu bidang keterampilan, terdapat itu menjahit, memasak, merajut, dan bercocok tanam. Yang terakhir itu bidang sosial. Dalam bidang sosial itu ada minatnya. Yang pertama itu kegiatan organisasi, kepedulian lingkungan, dan pelayanan masyarakat. Yang selanjutnya itu ciri-ciri minat. Yang pertama itu merasa senang dan antusias ketika melakukan kegiatan tertentu. Yang kedua, bersedia meluangkan waktu secara konsisten. Yang ketiga, aktif mencari informasi tambahan tentang hal-hal yang diminati. Yang selanjutnya, tetap tekun meskipun menghadapi kesulitan. Yang terakhir itu merasa kepuasan batin ketika melakukannya. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi minat. Yang pertama itu internal, bakat. Ya, artinya itu potensi sejak lahir. Sejak lahir. Di sini ada nih bakat-bakat nih. Nak Dewi, apa bakatnya? Bakat. Menyanyi. Apa lagi? Berenang. Ya. Yang selanjutnya itu kebutuhan motivasi. Di sini kita akan memiliki motivasi kalau kita ada minatnya ya. Iya, Bu. Yang selanjutnya itu kepribadian. Selanjutnya itu faktor-faktor eksternal. Yang pertama itu lingkungan keluarga. Yang kedua itu lingkungan sekolah. Yang selanjutnya lingkungan sosial atau teman sebaya atau komunitas. Yang terakhir itu media. Dalam media itu terdapat buku, internet, dan film, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu cara mengembangkan minat. Yang pertama itu mengenali diri sendiri. Dalam mengenali diri sendiri itu kita menyadari aktivitas atau bidang apa yang kita minati. Yang selanjutnya itu mencoba hal baru. Contohnya Nak Dewi suka berenang kan? Ya, Bu. Nah, bisa itu main bulu tangkis itu. Mencoba hal baru. Yang selanjutnya itu mencari informasi. Yang selanjutnya lagi itu mengikuti kegiatan atau komunitas. Yang selanjutnya itu berlatih secara konsisten. Yang terakhir itu menetapkan tujuan. Di sini Ibu akan membagi 3 kelompok saja ya. Iya, Bu. Di sini ada 2, ada 3 ya. Bu. Di sini kelompok 1, kelompok 2 sampai Gita, kelompok 3 Jain dan Unike ya. Silakan. Ini soalnya ulang ini.
Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Ulangi ya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama itu tentukan bidang yang kalian pilih. Di bidang minat Bulu tangkis. kalau Dewi saya menyanyi. Nah, yang kedua itu mengapa kalian tertarik pada bidang itu?
menjadi ngalir dalam diri kita masing-masing. Ya, dari di sini kesimpulan materi kita pada saat ini. Kesimpulan kita pada saat ini adalah mengembangkan minat merupakan proses penting yang membantu individu menemukan aktivitas atau bidang yang membuat senang, bersemangat, dan tekun. Minat dipengaruhi oleh faktor internal seperti bakat, motivasi, kebutuhan, dan pribadi, serta faktor eksternal seperti itu keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media. Karena setiap orang memiliki minat yang berbeda-beda, baik di bidang seni, olahraga, akademik, teknologi, keterampilan, maupun sosial. Maka pengembangan ini dilakukan melalui langkah-langkah seperti mengenali diri, mencoba hal baru, mencari informasi, berlatih konsisten, bergabung dengan komunitas, dan menetapkan tujuan. Dengan mengembangkan diri secara terarah, siswa dapat mengenali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri, dan mempersiapkan masa depan yang sesuai dengan kemampuan dan cita-cita. Demikian materi kita pada saat ini. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya!